bangga tidak ada darah sulanya? Kalau ditanya, saya sangat bangga menjadi orang Sula, menjadi anak Provinsi Maluku Utara. Kalau di mata saya, Sula adalah mutiara. Moderator SUA. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk sahabat moderator SUA. Malam ini moderator SUA kembali lagi untuk berbincang-bincang santai atau berdiskusi santai dengan salah satu putri terbaik Indonesia. Putri terbaik Indonesia ya, karena dia Putri Indonesia 2018. Assalamualaikum, selamat malam adik Vivian. Viviana. Ya, Viviana, bukan Vivian, bukannya Viviana. Biasa dipanggil Vivi ya. Ya. Biasa dipanggil. Vivi, Vivi ini ada darah Sula ya? Ya, kalau bapak saya asli Halmahera Barat, kalau ibu saya asli Kepulauan Sula. Saya dari Ternate. Oh, besarnya di Ternate. Ya. Boleh tahu mamanya apa? Tauda. Oh, Tauda. Nama lengkap Bu Nona Tauda. Itu orang Aceh ya? Iya. Adik Vivi sering ke Sula? Cuman satu kali. Itu umur 4 atau 5 tahun. Belum pernah ke Sula sampai sekarang ini ya? Jangan ada niat untuk ke Sula ya? Pernah jangan ke Sula. Tapi tahu Sula? Tahu Sula? Tahu? Sering ikut? Iya. Lah. Oke. Adi Vivi ini ikut Putri Indonesia 2018 ya? Ya, Putri Indonesia perwakilan Provinsi Maluku Utara tahun 2018. Itu awalnya bagaimana saya bisa ikut? Ada seleksi atau bagaimana saya bisa ikut? Coba cerita singkat. Ya, baik, terima kasih. Kalau untuk pemilihan Putri Indonesia sendiri kan memang sudah dari sebelum tahun 2018. Dan pada tahun 2018 itu Provinsi Maluku Utara tidak mengadakan pemilihan daerah. Jadi saya dan beberapa teman-teman yang lain ikut daftar di nasional waktu itu di Jakarta pada bulan Agustus September lah 2018, dan akhirnya setelah daftar, kita daftar online dulu. Setelah itu berselang waktu hampir sebulan diumumkan, baru lulus ke seleksi selanjutnya dan ikut pemilihan di Jakarta pada waktu itu. Persyaratannya apa saja? Udah pasti kalau Indonesia kan memang ajang kecantikan nomor 1 di Indonesia. Jadi otomatis dari kata Putri Indonesia sendiri mencerminkan harus wanita asli. Dan waktu itu memang harus asli provinsi masing-masing. Jadi setelah 2018 baru bisa berdomisili. Tapi kalau 2018 memang harus anak daerah sendiri. Jadi waktu itu mungkin persyaratannya yang paling pertama udah pasti harus cantik. Yang kedua pasti harus wanita Indonesia, asli Indonesia. Yang ketiga asli provinsi dari daerah masing-masing. Terus memiliki penampilan menarik, wawasan yang luas, serta potensi diri yang meyakinkan untuk bisa daftar Putri Indonesia. Dan untuk persyaratan-persyaratan yang lain mungkin dari umur 18 sampai 25 tahun, warga asli Indonesia, dan juga tentunya percaya diri, dan setelah itu daftar. Itu aja sih kalau untuk persyaratan diikuti Putri Indonesia. Vivi ikut Putri Indonesia waktu itu umurnya berapa tahun? Waktu itu umurnya 19 tahun. Sekarang Okay. umurnya 23 tahun. 23, maaf, 3 tahun ya. Yang bikin Vivi percaya diri atau yang bikin Vivi berani untuk ikut Putri Indonesia itu apa? Modal apa yang Vivi bawa? Yang pertama pastinya modal
percaya diri, berani, dan juga menunjukkan skill yang sudah dimiliki. Putri Indonesia itu pernah mengikuti beberapa kegiatan di skala daerah dan nasional. Jadi awal mula itu berkarir di dunia modeling di umur 14 tahun. Setelah itu mengasah kemampuan diri, ikut sekolah model, ikut pelatihan untuk publik, dan juga terjun ke dunia modeling, ikut kegiatan event beberapa kali, dan juga semangat setiap tahunnya pasti mengikuti kegiatan-kegiatan di daerah dan juga nasional. Pernah mengikuti Jeparo dan Mongarep, Legugam Maluku Utara, Putri Pariwisata Provinsi Maluku Utara, seperti modeling juga yang berkompetisi di luar daerah juga pernah diikuti, pernah mengikuti juga Jambore Pemuda Indonesia. Jadi betul-betul mental dan juga kepercayaan diri untuk berlanjut di Putri Indonesia itu sangat kuat. Jadi seperti itu. Vivi sekarang aktivitasnya apa? Kuliah atau? Kalau sudah selesai, alhamdulillah di tahun 2011, dan sekarang lagi kerja di salah satu bank BUMN, Bank BNI tepatnya. Oh, Bank BNI. Oh, di Bank BNI sekarang. Sudah berapa tahun di Bank BNI? Untuk tahun sekarang sudah masuk ke tahun ketiga. Jadi ini malam ada waktu istirahat sedikit, jadi Nah, kalau saya wawancara nih ya. Kalau Sabtu sama Minggu berarti weekend di rumah, isi waktu. Kalau kerja di bank begini, kalau ada event-event yang membutuhkan orang seperti Vivi untuk ikuti, bisa tidak? Ada diberi kesempatan tidak oleh Pak? Ya, kalau kita sudah kerja berarti peraturannya di kantor kita. Kalau misalnya kegiatan, mungkin saya bisanya di saat waktu kosong, waktu atau dipakai untuk cuti, ataupun kalau misalkan kegiatannya mendadak di hari kantor, berarti harus ada surat izin dulu sebelum saya mengikut. Nah, sekarang kan di Sula diadakan festival Jepang. Berarti kan orang TV ini untuk berpartisipasi. Karena ya, kalau cerita festival berarti itu ada promonya, ada hal-hal yang menyangkut dengan ya seperti Vivi inilah. Putri Indonesia ini kan punya pengalaman ya. Iya kan. Nah, jadi bagaimana menurut Vivi kalau festival ini, menurut di mata Vivi apa sih ya? Ya Kak, baik. Kalau misalkan ditanya bagaimana kesiapan saya sendiri sebagai Putri Maluku Utara untuk terlibat di berbagai kegiatan, salah satunya yang sekarang akan diadakan Festival Tanjung Waka, saya sangat berterima kasih kalau misalkan saya dilibatkan. Berarti saya punya kesempatan untuk mengeksplor Kepulauan Sula ke nasional maupun internasional. Apa saja yang akan diadakan di Festival Tanjung Waka, kita sebagai anak muda daerah wajib patut untuk mengapresiasi dan juga mendukung penuh dalam kegiatan Festival Tanjung Waka ini. Kebetulan Kak, saya juga punya hobi diving, jadi saya untuk kalinya bisa jalan kaki lagi ke Sula setelah hampir beberapa tahun kali waktu kecil, dan sekarang menurut saya sangat kuat untuk dan sangat berani untuk mempromosikan Sula lewat diving, di mana kita bisa mempromosikan alam bawah lautnya. Mereka akan tahu bahwa ternyata Sula ini bisa dijadikan salah satu estafet untuk bisa memajukan Kepulauan Sula nanti untuk tahun-tahun berikutnya. Mungkin seperti itu sih. Dari pengalaman Vivi ikuti ajang Putri Indonesia, kemarin masuk sampai 10 besar atau gimana ceritanya? Saya kembali lagi. Pada tahun 2018, ya pada tahun itu Maluku Utara belum masuk sampai 10 besar. Namun setelah kepulangan saya dari karantina pemerintahan Indonesia, saya terpilih menjadi salah satu Putri Indonesia yang mewakili Provinsi Maluku Utara di Pulau Bali Baru. Waktu itu proyek kerjanya Bapak Jokowi dan juga Bapak Yusuf Kala. Pada waktu itu kita ada 10 Putri Indonesia yang mewakili daerah masing-masing yang masuk ke 10 destinasi Bali Baru.
Provinsi Maluku Utara dengan representasi Pulau Morotai pada waktu itu. Balik kegiatan kami itu mempromosikan Morotai dan juga Provinsi Maluku Utara, seluruh masyarakat yang aktif pada waktu itu. Ikut kegiatan begini orang tua gimana? Support? Atau Sangat-sangat alhamdulillah ya, keluarga saya sangat-sangat mensupport saya karena memang jadi lingkungan keluarga itu mempercayai kita kalau kita melakukan sesuatu hal yang positif dan juga bernilai baik untuk semua orang. Jadi alhamdulillah kedua orang tua saya sangat mendukung kegiatan saya hingga saat ini dan insya Allah pada selanjutnya. terus yang Mama kan orang Sula kan? Ya. Mama bilang apa? Jangan Sula. Ya. Yang ada mau bilang, Vivi ayo ke Sula dulu untuk dia Sula, tahu Vivi bisa promo, ya kan? Gimana? Jadi nanti Kapan? untuk Silakan. respon dari mama saya, karena kebetulan mama saya adalah asli Kepulauan Sula atau Sanana, jadi otomatis mama juga ikut. Saya juga ikut berpartisipasi. Kalau misalkan semoga saya diundang di Festival Tanjung Waka, berarti saya dan mama sama-sama mengeksplor Kepulauan Sula untuk mengenal masyarakat lebih luas lagi. Walaupun tidak diundang tapi wajib. Harus wajib karena ini adalah momen mana nanti kita akan menyambut banyak lagi event, dan sudah pasti Tanjung Waka adalah event yang semua orang pada tahun ini. Ya. Ada beberapa kali ditunda karena memang ada masalah. Mudah-mudahan insya Allah dijadwalkan di tanggal 25 Februari ini, insya Allah bisa jalan sesuai. Oke. Ini kan di Sula ini kan banyak putri Sula yang berkompetensi, bisa sih. Ya. Itu kira-kira tipsnya apa saja supaya bisa? Ya paling tidak bisa seperti Vivi lah. Ya, jadi untuk semua anak-anak muda ada di Kepulauan Sula dan seluruh Indonesia, kalian jangan pernah untuk menutup diri kalian. Apresiasikan kalian, potensi kalian itu harus kalian. Salah satunya adalah dalam festival Tanjung Waka ini. Anak-anak muda untuk pemerintah di sana juga harus melibatkan mereka. Karena sekarang kita tahu di masa-masa seperti sekarang masih juga terbatas dengan COVID-19 ya Kak, karena tahun ini kita betul-betul kita akan kembali lagi. Mungkin kita yang sebelumnya juga dari sebelum-sebelumnya juga kita beraktivitas hanya di rumah. Jadi kesempatan untuk anak-anak daerah Kepulauan Sula untuk tetap mempromosikan Kepulauan Sula bukan hanya saat festival Tanjung Waka, namun kesempatan kalian adalah untuk bekerja sama juga dengan pemerintah setempat. Bagaimana kalian sama-sama untuk bisa promosi Kepulauan Sula lewat festival Tanjung Waka ini. Oke. Pengalaman Vivi yang paling paling luar biasa waktu ajang kompetisi itu bisa apa namanya, jadi pengalaman Vivi sehingga sampai hari ini Vivi masih jadi modal buat Vivi sampai hari ini bisa jalankan semua aktivitas kerjaan dengan keluarga. Jadi kalau ditanya bagaimana perasaan dan setelah pulang dari daerah Provinsi Maluku Utara itu adalah pengalaman saya seumur hidup Kak. Dan dilakukan sekali seumur hidup. Contohnya kita menikah itu hanya terjadi sekali seumur hidup. Kalau mau ditanya apakah berpengaruh tidak dengan lingkungan saat kepulangan menjadi, sangat berpengaruh. Sebelumnya saya menjadi anak daerah yang biasa-biasa saja. Ketika saya mau bertemu orang, rasa percaya diri saya dan juga mental saya, ya saya bukan orang penting, tapi setelah mengikuti ya berkesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang sebetulnya itu
susah untuk bertemu, bagaimana saya bisa berbicara dengan mereka, bagaimana saya bisa menceritakan pengalaman saya, dan akhirnya itu menjadi pribadi saya lebih berani, lebih kawan dengan orang lebih banyak lagi. Juga ini menjadi kepribadian diri saya itu menjadi nilai yang paling mahal untuk sebagai seorang perempuan ya. Juga motivasi untuk semua perempuan yang ada di Indonesia, ikuti cita-cita kalian, gapai cita-cita kalian, karena suatu saat ini adalah batu loncatan kita dan juga keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Ini kan sudah pernah Indonesia, pasti seperti Vivi bilang tadi, kehidupannya berubah, kehidupan sosialnya pasti berubah, ya kan? Ya. Yang sebelumnya orang belum kenal Vivi, sekarang berjalan di jalan mungkin orang sudah mulai Vivi, ya kan? Itu bagaimana Vivi menempatkan diri supaya ini kan biasanya secara tidak langsung karena banyak orang yang ya simpati, ada yang kita tidak sempat untuk bertegur sapa atau yang lain. Itu bagaimana caranya Vivi mengatasi? Ya saya baru bilang sekarang. Itu bagaimana coba Vivi caranya? Jadi iya benar-benar ya. Ini yang sebenarnya paling penting. Iya. Ketemu dengan orang-orang karena daerah ya. Jadi sebelumnya Kak, saya memang sudah dari kecil di Kota Ternate, jadi otomatis saya sudah tahu bagaimana orang Ternate di Indonesia Timur. Jadi kalau misalkan dulunya saya sebagai anak perempuan yang biasa saja, memang saya bertemannya juga dibatasi karena saya berpikir ya perempuan kan siapa kalau kita mau bergaul atau berteman dengan orang harus berpikir. Namun sekarang kalau misalkan saya bertemu dengan orang yang tidak saya kenal ataupun yang mereka kenal saya cukup menjaga diri juga karena saya harus tahu saya background sebagai ya. Ketika bertemu dengan orang-orang saya tetap menempatkan diri saya di masing-masing lingkungan. Misalnya saya bertemu dengan teman-teman sekolah saya atau ya dan juga teman-teman dekat saya, berarti saya berperilaku sebagai yang bukan putri Indonesia nih, tapi tetap menjaga sikap. Biasanya saya pejabat penting atau pemerintah, otomatis saya lebih menempatkan kepribadian saya sebagai ya bagaimana saya berperilaku, beretika sopan dan juga mampu menempatkan diri saya. Terus teman-teman yang biasa jalan sama Vivi bagaimana? Biasanya teman-teman yang dekat sebelumnya kan? Sekarang Vivi pasti sedikit jaim kan? Gitu pasti, ya kan? Iya. Bagaimana tuh? Ya memang orangnya agak sedikit jaim. Susah ditebak nih anaknya seperti apa. Tapi kalau sama teman-teman dekat, saya masih tetap bilang seperti ini. Wah, sekarang kamu sudah sebagai putri Indonesia ya. Pasti kamu kalau berpenampilan juga sudah mulai berubah. Jadi saya merasa diri saya memang oh ya, saya juga sudah berubah setelah. Tapi ya kalau mau dilihat lingkungan Indonesia Timur sendiri kan kita bergaul sama orang tetap harus juga hati-hati karena memang takutnya ada kan 50% orang tuh sukai kita, 50%-nya lagi tidak sukai kita, tapi karena kita menempatkan porsi tersebut semua orang gitu. Betul. Dan itu sampai terbawa sampai di lingkungan pekerjaan. Ya, kalau di kantor saya sendiri, memang dari kantor saya sendiri, kalau di Ternate, area Maluku Utara kan memang cuma ada di kantor saya sendiri, satu-satunya. Memang kantor mendukung penuh saya kalau misalkan ada event atau kegiatan di kantor dilibatkan. Kalau untuk perilaku saya terhadap pemimpin saya atau teman-teman saya yang masih sama seperti orang-orang lain, mereka bekerja di bank, di kantor, maka kita tahu saya di bawahan dan juga ada atasan saya. Ini dia tuh mau tanya, bangga tidak ada darah Sulawesi? Kalau ditanya, saya sangat bangga menjadi orang Sula dan anak provinsi Maluku Utara karena kita sebagai orang
timur, apalagi orang dengan latar belakang yang biasa dan juga lingkungan yang biasa, otomatis kita menjadi orang yang kan, berarti mereka memandangkan oh kan dia juga anaknya. Namun ketika saya menjadi putri Indonesia dan keluarga saya dari Kepulauan Sula, alhamdulillah waktu itu Kepulauan Sula menunjuk saya. Sayangnya saya belum pernah bertemu dengan pemerintah yang ada di sana. Iya. Jadi mereka berkata seperti ini. Oh iya, dia mukanya Indonesia Timur, wajahnya Indonesia Timur. Kita belum pernah bertemu juga. Karena saya menginginkan juga waktu itu masih kecil. Keinginan saya untuk bisa sampai ke Kepulauan Sula, bertemu masyarakat di sana, pemerintah di sana, semoga bisa terwujud dan terlaksana. Kalau di mata Vivi, Sula seperti apa? Kalau di mata saya, Sula adalah mutiara. Mutiara itu, dan waktunya kita untuk memperkenalkan mutiara tersebut. Karena saya jujur ya, saya sudah banyak sekali mempromosikan Maluku Utara. Saya mungkin mempromosikan Kota Ternate, Halmahera Barat, Morotai dan segalanya. Namun Kepulauan Sula adalah tanah kelahiran saya sendiri. Jadi saya sebagai anaknya wajib untuk bisa datang langsung, bisa mempromosikan Kepulauan Sula, Kepulauan Sula, bisa mempromosikan Kepulauan Sula lewat festival Tanjung dan juga di hari-hari biasanya, hari yang bukan festivalnya, mungkin semoga ya saya bisa betah di sana, bisa lagi mengekspor Kepulauan Sula biar makin kenal. Seberapa kenal Vivi sama Kepulauan Sula? Kalau ditanya 100%-nya atau angka 1 sampai 10, saya kenal Kepulauan Sula mungkin di angka 8,5. Karena memang kalau di Kepulauan Sula saya cuma tahu alamat rumah keluarga saya. Sampai Papua juga dikenal karena ada festival Tanjung Waka. Dan juga ada beberapa pantai yang kayaknya harus saya diving di sana, dan juga snorkeling. Nah, semoga ya Kak bisa lewat YouTube Kepulauan Sula kali ini terdengar sampai ke pemerintah. Semoga saya diundang dan bisa promosikan Kepulauan Sula. Insyaallah, amin. Mudah-mudahan didengar, dan saya yakin kalau didengar pasti. Masih tahu alamat rumah di sana nah? Kalau saya tahunya di Padi itu dekat SMA 1, Polres, Jalan Noya. Jalan Noya. Saya lupa jalan dari pelabuhan ke Pasir berapa meter. Saya didulukan dengan apa itu? Saya lupa karena pada waktu itu di umur 4 tahun ya. Ya belum terlalu ingat ya, memorinya masih belum bisa simpan semua waktu itu. Karena saya ditantang ke Kepulauan Sula, saya mau bikin konten pertama di sana. Apa itu yang kemudian apa? Pasti akan selalu saya ingat di memori saya, Kepulauan Sula, dan menginjakan kaki di pelabuhan. Saya pergi ke rumah saya, ke kampung keluarga saya di Kapiter. Setelah itu saya berkunjung di sana, mungkin mampir ke tempat wisatanya, mampir ke tempat divingnya. Itu berapa meter apa saja bukan di sana, apa saja di ekspor di sana, mungkin lewat channel YouTube saya ya Kak. Doakan. Channel YouTube-nya apa namanya apa? Channel YouTube namanya apa? Saya baru mau buat karena memang baru kira sudah ada. Karena saya bukan anak YouTuber, tapi kalau ada bisa informasinya teman-teman dekat saya katanya kalau kamu YouTube ratingnya dari kamu memakai sosial media seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Ya, ini kan kalau Vivi bikin YouTube, potensi untuk cepat dikenal itu loh. Mungkin lebih cepat karena sudah ada modal putri Indonesia-nya kan, jadi lebih cepat saya rasa. Ya, insyaallah. Makanan apa yang Vivi ingat dari Sula ya? Kalau makanan ya
waktu kecil kayak saya kalau setelah main ke pantai pulang-pulang selalu diseduhkan dengan popeda merah. Dan memang anak biasa makan popeda aja. Ya, suka makan popeda? Sangat suka. Jago macam makan foto best. Oh gitu ya. Oh. Kalau pernah makan coklat Sulamina? Sangat suka. Saya pernah ke teman saya waktu berangkat ke sekolah, saya boleh coklat Sulamina Sula enggak? Bilang, oh boleh. Beberapa. Saya butuh banyak karena ini mau video dulu, mau dirasa. Teman-teman kalau saya memang asli anak Sula. Ya walaupun saya tidak mau bilang ke pabriknya, tapi saya sudah pernah merasakan ini loh coklat Sulamina. Dan bangga punya coklat Sulamina ya. Produk lokal asli dari Kepulauan Sula yang belum ada di Aceh atau di kabupaten atau kota yang ada di Maluku Utara. Ya. Madu, kita punya madu juga ya. Ya. Madu. Ya. Sana madu. Jadi kalau misalkan waktu itu saya ingat Kak, saya pernah menderita COVID-19. Pernah kena juga. Jadi sudah berobat, ini makan ini biar sehat. Ternyata katanya madu bisa untuk menyembuhkan salah satunya penyakit COVID-19. Karena mengonsumsi madu dan madunya dari Kepulauan Sula. Dan jadi memang, sembuh. Oh iya, ya memang produk lokal itu mengalahkan obat dari dokter sendiri. Iya. Menurut orang-orang. Sembuh. Alhamdulillah. Dan aku sembuh. Karena memang mereka mungkinnya di dalam diri kalau memang kita ketika madu dari Sula pasti tak. Iya, karena ada cara sulanya kan. Kita lewat teman dan juga brand lokal dari Kepulauan Sula. Masih bisa lanjut kan? Tidak ada ganggu yang lain? Masih bisa, kalau masih sampai besok juga saya tetap. Bye. Oke. Maaf ini saya tanya sedikit. Boleh? Sudah? Boleh. Belum berkeluarga kan? Atau sudah? Belum. Oh belum? Waduh. Keluarga. Oh berarti ini sahabat moderator SUA masih ada kesempatan ini. Saya pikir tadi sudah ada yang. Kalau kita bisa dapat job di sana. Iya. Mungkin ini jodohnya di Sula ini mungkin. Sepertinya. Iya. Ya. Iya. Jadi sahabat moderator SUA ini masih ada kesempatan. Yang masih bujang. Sama-sama bujang. Oke, Vivi. Jadi ini kan kita lanjut lagi mengenai Festival Tanjung Waka. Masukan apa yang Vivi bisa sampaikan di sini mengenai Festival Tanjung Waka? Dilihat dari pengenalan Vivi. Mungkin Vivi pernah ikut ajang-ajang yang lain atau festival yang lain. Mungkin Vivi bisa kasih masukan ke pemerintah daerah atau panitia, masukan atau hal-hal yang bisa wah apa itu? Baik Kak, terima kasih. Jadi kehadiran saya mengikuti beberapa rangkaian, atau saya juga salah satu bukan yang hanya menikmati tapi membawahi atau mempromosikannya lewat. Jadi sebenarnya saya juga sebagai seorang master of ceremony atau MC. Jadi bisa juga, bisa MC juga. Bisa MC. Bisa kan? Oh. Ya, juga belajar juga dan alhamdulillah dilibatkan untuk bawa acara ini. Jadi sebelumnya saya hanya sebagai penonton, terus setelah itu bikin tamu, dan kali ini saya betul-betul yang mempromosikan acara ini lewat panggung. Seperti itu. Kalau misalkan ditanya apa saja yang harus disiapkan di Festival Tanjung Waka, ingat banyak sekali event yang sudah berskala nasional maupun internasional yang sudah pernah saya lihat bagaimana mereka membingkai festival tersebut hingga betul-betul membuat mata orang tertuju ke festival tersebut. Jadi di dalam festival itu kita betul-betul harus berkolaborasi
dengan pemerintah bagaimana mereka mengarahkan festival ini bisa tidak berlanjut juga di tahun-tahun berikutnya, bisa tidak dikenal oleh masyarakat internasional maupun nasional. Jadi sasaran sebenarnya Festival Tanjung Waka ini bisa terpromosikan lewat anak-anak daerah misalkan. Kedua, bisa lewat sosial media yang paling penting. Dan yang ketiga, bagaimana teman-teman panitia ini betul-betul melibatkan orang-orang yang mengikuti kegiatan ataupun yang pernah membuat event tersebut. Jadi mungkin salah satunya di dalam ada perlombaan, misalkan juga ada salah satunya adalah perlombaan tarian-tarian daerah kayak, karena kita sekarang juga memang kondisinya memang cuma harus dari rumah. Sekarang nanti juga kita tahu ya ini kapan berakhir 16 menit. Jadi mengingat juga Festival Tanjung Waka kan diselenggarakan di tahun 2021 kemarin ya kalau tidak salah di Desember. Nah memang di tahun ini juga perkirakan cuacanya juga kurang baik. Iya. Dan juga Cuacanya buruk. Orang juga juga karena kemarin kita menyambut akhir tahun, terus kalau bisa di tahun dan di bulan Februari di tanggal 25 nanti Festival Tanjung Waka mempromosikannya. Salah satunya juga yang paling penting adalah kolaborasi. Tanjung Waka itu punya brand-brand lokal, salah satunya misalkan makanan khasnya mungkin dari teman-teman daerah, anak-anak di sana juga bisa mempromosikan itu. Nanti di sana dibuatkan booth untuk tamu-tamu yang nanti di Festival Tanjung Waka. Kita bukan hanya disodori dengan pemandangan-pemandangan kita, namun brand-brand lokal yang perlu kita angkat juga. Kalau misalkan Kepulauan Sula itu punya madu coklat yang memang dibuat langsung oleh anak-anak daerah, dan juga nanti kalau di sana acaranya juga akan ada online dan juga offline ya, karena kan penonton yang hadir di sana juga akan selalu dibatasi karena kita masih dalam masa pandemi. Setelah itu mari kita promosi untuk Festival Tanjung Waka. Waktu saya lihat, saya bantu mempromosikannya. Di situ saya lihat ada beberapa kegiatan, salah satunya adalah camping. Ya, betul Kak ya? Betul. Camping itu, camping itu kalau bisa Kak, dalam camping itu ada teman-teman komunitas, misalkan salah satu teman-teman saya dari fotografer yang punya foto-foto atau hasil-hasil jepret pemandangan atau video yang ada di sana bisa untuk dimasukkan ke pesta camping waktu itu. Karena saya juga pernah, saya juga hobinya selain diving, saya juga suka hiking, mendaki. Kita betul-betul tidak hanya punya air yang bagus, tapi kita punya daratan yang luas. Otomatis bisa kita expose lewat orang-orang yang mau membantu untuk mensukseskan Festival Tanjung Waka ini. Terus yang kedua juga saran dari saya kalau bisa ada booth untuk makanan-makanan khas dari Kepulauan Sula atau Maluku Utara. Selain itu juga kalau bisa Kak, nanti malam untuk Festival Tanjung Waka itu biasanya diisikan dengan misalkan seminar, bukan seminar sih, lebih ke misalkan saya sebagai anak daerah sedang untuk malam itu untuk mempromosikan Festival Tanjung Waka sebagai mewakili Putri Indonesia. Mungkin saya berbincang dengan salah satu pemerintah atau ketua panitia Festival Tanjung Waka bagaimana harapan mereka saat juga ke depannya, dan setelah itu mungkin malam anugerasinya juga bersama anak-anak daerah. Kan di sana juga pastinya anak-anak daerah yang pernah berkompetisi juga mempromosikan Kepulauan Sula, mereka juga dilibatkan. Siapa tahu ini adalah menjadi nilai plus juga untuk penonton pada malam itu. Nah, setelah itu juga ada beberapa kegiatan ya Kak, seperti saya pernah mengikuti salah satu festival yang unik dari mereka itu. Saya mungkin tidak menyebutkan ya salah satu festivalnya apa. Ya, jadi pada waktu itu saya sebagai ada satu acara di mana mereka menikmati sunset dengan tarian daerah dari mereka sendiri, dan itu melibatkan hampir 100 anak-anak daerah asli dari provinsi tersebut. Jadi mereka menari dengan berbagai jenis tarian dari daerah mereka, terus mereka mempresentasikannya
pada saat matahari terbenam. Jadi itu betul-betul langsung terbenam di pikiran saya, ternyata mereka masih punya insting atau pemikiran yang cukup logis nih, ternyata seperti kalau misalkan kita menari tidak menentu waktunya kapan ya, nanti kita membuatnya untuk lebih memperkenalkan festival tersebut, jadi kelihatannya lebih unik seperti itu. Dan juga kalau bisa mungkin ada paket trip juga, kalau misalkan itu berlaku untuk tamu-tamu yang dari luar daerah atau dari luar Indonesia, kita disebutkan dengan paket trip. Misalkan malam ini kita berkunjung ke pantai Festival Tanjung Waka, ke pantai apa misalkan, itu satu semalamnya kita bisa menikmati dari mulai matahari itu sampai terbenam. Setelah itu terus yang kedua kita ke pantai, kita snorkeling, menikmati pemandangan lautnya. Setelah itu kita ke arah-arah yang jauh dari laut, melihat inilah Kepulauan Sula, darat kan. Iya. Kegiatan sebenarnya kalau misalkan festival itu kita manfaatkan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih mempromosikan Kepulauan Sula. Iya, luar biasa. Oke, ini sudah di penghujung acara. Mungkin Ya. Vivi juga mau istirahat. Saya cuma mau tantang Vivi saja. Ini saya mau tantang. Vivi kan tadi sudah aku kalau bicara, ya kan? Berarti itu bahasa Sula. Kalau bahasa Sula, saya juga tidak tahu sepenuhnya sih. Kalau dengar istilah sama logatnya, pasti saya tahu. Kayak bisa. Kalau misalkan saya lagi jalan sama mama, tiba-tiba ada orang yang bicara atau ngomongnya pakai logat Sula, saya langsung di pikiran saya langsung bilang ke mama, "Mah, itu pasti orang Sula." Oh, instingnya dapat ya? Iya kan, logatnya memang berbeda dengan kabupaten atau kota yang ada di Maluku Utara, karena Sula itu beda sendiri. dengan logat agak tajam, bukan kasar tapi tajam logatnya. Orang Sula ini beda sendiri di Maluku Utara. Iya, yang paling beda sendiri, dan yang pasti barat kata yang paling beda sendiri pasti yang mulai plus sendiri dari yang lain. Iyalah. Ya biasa beda sendiri itu nilai plusnya lah sendiri, lebih istimewa. Cuman ini bisa nyanyi. Kalau biasa di Indonesia itu paling rata-rata bisa nyanyi. Oh, kalau nyanyi ya semua sih bisa nyanyi, tapi kalau berbicara bisa lah. Bisa. Kalau nadanya agak nadanya kurang, kan saya bukan penyanyi. Iya, bisa nyanyi. Berarti coba nyanyi lagu Sula satu. Duh. Pernah ingat lagu Sula apa yang pernah dengar atau biasa? Lagu Sula satu. Jadi sebelum saya tutup acaranya, saya mau tantangin lagu Sula. Saya kebetulan keluarganya sama salah satu penyanyi Sula, Bapak Luna Drakel, ya tahu. Karena orang Facai sama-sama kan? Saya juga pernah tinggal di rumah saya, dan saya dia nyanyi, tapi kalau ditanya disuruh saya nyanyi, saya bingung mau nyanyi lagu apa ini. Karena jujur saya kalau dengar lagu langsung hafal, tapi kalau lagu Sula kan yang tadi bilang logatnya itu yang paling saya takut sebut salah penyebutan kata, karena saya takut nanti saya nyanyi terus ada ini seperti ini katanya, ini salah kok, bahasa Indonesia tidak tahu bahasa ini kok, jadi mending saya jika saya nyanyi sambil lihat liriknya, takut salah. Oke. Mungkin ada satu kata dari Kepulauan Sula, Haisua. Betul? Ya. Haisua. Tanah Sula. Ya, Barakat. Haisua Barakat. Haisua Barakat. Haisua Barakat. Iya. Oke, Vivi, tantangannya ditunda, nanti di lain waktu saya mau tagih tantangan.
Ya, kalau saya diundang, saya langsung disodori mic, saya bilang begini. Waktu itu saya di wawancara di salah satu Kepulauan Sula, saya ditantang untuk nyanyi, tapi karena saya takut dan saya juga belum hafal, jadi kali ini saya langsung nyanyi tanpa musik. Saya langsung nyanyi. Oke, baik. Vivi, promo dulu moderator SUA. Like, subscribe dan lain-lain. Oke, silakan. Ya biasa begitu. Bagaimana, Kak? Promo Bagaimana suaranya? promo channel saya moderator SUA. Oke. Oke, Siap. promo dulu. Dengan gaya Vivi, dengan gaya Vivi. Jangan dengan gaya Vivi. Oke? 1 2 3, silakan. Hai teman-teman semua, teman-teman YouTuber dimanapun kalian berada, kalian yang mau mendengarkan dan juga perkembangan yang ada di Kepulauan Sula, kalian bisa langsung ke moderator SUA, di mana teman-teman semua bisa menyaksikan moderator SUA ini mempromosikan Kepulauan Sula, dan nantinya kita akan seru-seruan bareng. Soon ya, coming soon ya teman-teman semua. Jangan lupa cek YouTube-nya moderator SUA. Thank you. Oke, mantap. Jangan lupa like, share, dan Like, subscribe, dan juga share ke semua orang. Kalau wajib untuk nonton moderator SUA di YouTube. Oke, baik. Terima kasih Vivi. Salam buat keluarga di rumah. Sehat selalu dan sukses dalam pekerjaan. Ya. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Mungkin di lain waktu moderator SUA bisa cerita lagi dengan Vivi, biar bagi pengalaman itu. Oke? Mau di lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Syukur Ebe. Malam. Moderator SUA.